Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Lestari, NIM 2321005. Di sini saya kelas PGMIB, mata kuliah bimbingan konseling, dosen pengampu Ibu Ningsi Fadilah. Nah, di sini saya akan menganalisis sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat, terutama di kalangan sekolah dasar, yaitu tentang fenomena kenakalan dan agresivitas yang terjadi pada siswa usia sekolah dasar. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu teman-teman, bahwasanya masa anak-anak merupakan masa yang pasti pernah dialami oleh setiap manusia, di mana masa anak-anak sendiri merupakan masa yang sangat menyenangkan, di mana pada masa ini merupakan masa mereka untuk bereksplorasi, mereka menjelajahi dunia mereka sendiri. Nah, terutama di Indonesia seperti sekarang ini, masih banyak anak-anak yang memiliki perilaku yang menyimpang. Nah, pastinya ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka tersebut melakukan perilaku yang menyimpang. Salah satu perilaku yang menyimpang yaitu sebuah kenakalan dan agresivitas yang terjadi pada mereka. Kenakalan sendiri biasanya terjadi seperti menyembunyikan barang milik temannya, kemudian berkelahi, kemudian suka usil, jahil kepada temannya, kemudian mengadu domba. Nah, kita harus berpengaruh terhadap mereka agar mereka itu tidak memiliki perilaku yang menyimpang atau perilaku yang buruk seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, banyak sekali penyebab yang ditimbulkan dari adanya sebuah agresivitas dan kenakalan yang terjadi pada anak-anak usia sekolah dasar. Biasanya, anak yang memiliki perilaku yang menyimpang itu dari keluarganya tidak bisa memberikan kasih sayang atau perhatian yang lebih kepada anak tersebut, sehingga anak tersebut membentuk kelompok-kelompok yang memiliki nasib yang sama, kemudian mereka dapat melakukan hal kejahatan atau keburukan yang lain yang dapat berpengaruh terhadap masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu masuknya budaya asing. Seperti pada zaman sekarang ini teman-teman sekalian, perlu diketahui bahwa budaya asing sangat merajalela terutama di Indonesia seperti sekarang ini. Contohnya dalam penggunaan gadget atau handphone. Banyak sekali anak usia sekolah dasar atau sekolah MI itu yang menggunakan handphone. Dan pada masa sekarang ini, mereka terkadang menyalahgunakan dalam penggunaan handphone tersebut. Banyak dari mereka yang menggunakan handphone untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Contohnya seperti mereka dalam menonton video-video yang kurang efektif, yang bisa menimbulkan seks dan sara seperti itu. Nah, dalam hal ini, menurut William Halliward, bahwasanya dalam bukunya yaitu Antropologi yang diterbitkan pada tahun 1998, bahwa kita itu harus selalu waspada. Agar apa? Terutama dalam budaya asing yang masuk ke Indonesia ini, agar kita itu bisa bertahan dengan baik, tidak terpengaruh terhadap arus globalisasi, dan kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, dari sumber lain, yaitu dari Jurnal Pendidikan Keesdean yang ditulis oleh Diniati dan Mita pada tahun 2022 mengatakan bahwa faktor penyebab terjadinya agresivitas pada anak sekolah dasar yaitu ada dua. Yang pertama yaitu dari faktor internal atau dari dalam mereka sendiri. Nah, faktor internal yang terjadi pada saat ini biasanya itu dikarenakan mereka kurang dalam mengendalikan emosi dalam diri. Nah, di samping itu, rasa malas-malasan, kemudian suka tidur-tiduran, seperti itu juga berpengaruh terhadap agresivitas yang terjadi pada anak usia sekolah dasar. Adapun faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal sendiri merupakan faktor dari luar. Contohnya seperti faktor dari keluarga. Nah, biasanya pola asuhan keluarga yang diberikan itu bisa berpengaruh terhadap perilaku agresivitas pada anak usia sekolah dasar. Nah, teman-teman sekalian, pola asuhan yang baik seperti penuh dengan kasih sayang, perhatian seperti itu akan berpengaruh pada perilaku positif yang terjadi pada anak-anak, sehingga bisa meminimalisir atau mengurangi tingkat agresivitas yang terjadi pada anak-anak. Kemudian ada pola asuhan yang negatif. Pola asuhan negatif tersebut contohnya seperti dengan kekerasan, kemudian suara yang begitu keras seperti itu juga akan berpengaruh terhadap perilaku agresivitas seorang anak pada anak usia sekolah dasar terutama. Karena biasanya anak-anak tersebut itu mengikuti apa yang orang tua lakukan.
Nah, maka dari itu solusi yang tepat dalam menghadapi kenakalan dan agresivitas sendiri, maka yang pertama yaitu kita harus saling menasehati. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara memberikan pendidikan agama. Nah, pendidikan agama ini sangat penting teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya yaitu dengan cara memberi teguran. Nah, tidak hanya pujian saja yang kita berikan kepada anak-anak, sebuah teguran atau hukuman juga kita bisa terapkan dalam menangani kenakalan dan agresivitas yang terjadi pada anak sekolah dasar. Kemudian yang terakhir yaitu dengan cara menanamkan jiwa toleransi. Sebagai seorang guru, kita itu harus menanamkan jiwa-jiwa toleransi, jiwa-jiwa menghargai atau menghormati setiap perbedaan kepada anak-anak. Karena biasanya anak-anak itu mengikuti apa yang gurunya itu lakukan untuk dalam bersosialisasi seperti itu. Nah, mungkin itu analisis yang dapat saya sampaikan untuk saat ini. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Allahumma afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.